Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutawadia Mikial dari kelas Tekom B jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan osiloskop, yang dimana gambar osiloskop ini dapat dilihat secara nyata. Fungsi tombol atau saklar dan indikator osiloskop. Di bawah ini adalah bentuk salah satu model osiloskop yang tersedia di pasaran. Di sini terdiri dari banyak angka dan banyak huruf. Di slide selanjutnya saya akan menjelaskan angka dan huruf-huruf tersebut. Tombol atau saklar kontrol dan indikator osiloskop berdasarkan gambar di atas adalah seperti berikut. Yang pertama, tombol power on atau off. Tombol ini berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan osiloskop. Yang kedua, lampu indikator yang berfungsi sebagai indikasi osiloskop dalam keadaan on, lampu hidup, atau off, lampu mati. Yang ketiga, rotation. Rotation pada osiloskop ini berfungsi untuk mengatur posisi tampilan garis pada layar agar tetap berada pada posisi horizontal. Untuk mengatur rotation ini, biasanya harus menggunakan obeng untuk memutarnya. Yang keempat, intensity. Intensity digunakan untuk mengatur kecerahan tampilan bentuk gelombang agar mudah dilihat. Yang kelima, fokus. Fokus digunakan untuk mengatur penampilan bentuk gelombang sehingga tidak kabur. Yang keenam, call. Call digunakan untuk kalibrasi tegangan peak to peak atau tegangan puncak ke puncak. Selanjutnya, yang ketujuh itu position, digunakan untuk mengatur posisi vertikal masing-masing saluran atau channel memiliki pengaturan position. Yang kedelapan, invert. Saat tombol invert ditekan, sinyal input yang bersangkutan akan dibalikan. Yang kesembilan, saklar volt atau diff. Saklar yang digunakan untuk memilih besarnya tegangan per sentimeter pada layar osiloskop. Umumnya, osiloskop memiliki dua saluran dengan dua saklar. Biasanya tersedia pilihan 0,01 volt atau diff hingga 20 volt per diff. Yang ke-10, variabel. Fungsi variabel pada osiloskop adalah untuk mengatur kepekaan sensitivitas arah vertikal pada saluran atau channel yang bersangkutan, sedangkan pada pilihan posisi DC, putaran maksimum variabel adalah kal yang berfungsi untuk melakukan kalibrasi tegangan 1 volt tepat pada 1 cm di layar osiloskop. Yang ke-11, AC C per DC. Pilihan AC digunakan untuk mengatur sinyal AC. Sinyal input yang mengandung DC akan ditahan atau diblokir oleh sebuah kapasitor. Sedangkan pada pilihan posisi DC, maka input terminal akan terhubung langsung dengan penguat yang ada di dalam osiloskop dan seluruh sinyal input akan ditampilkan pada layar osiloskop. Yang ke-12, GND. Jika tombol ini diaktifkan, terminal input akan terbuka. Input yang bersumber dari penguatan internal osiloskop akan ditanahkan. Yang ke-13, vertical input CH1 sebagai vertical input untuk saluran 1. Yang selanjutnya, vertical input CH2 sebagai vertical input untuk saluran 2. Yang ke-15, saklar mode. Saklar mode pada umumnya terdiri dari 4 pilihan, yaitu CH1, CH2, DUAL, dan ADD. Yang dimana CH1 berfungsi untuk tampilan bentuk gelombang saluran 1, CH2 untuk tampilan bentuk gelombang saluran 2, DUAL untuk menampilkan bentuk gelombang saluran 1 dan saluran 2 secara bersamaan, ADD untuk menjumlahkan kedua masukan saluran atau saluran secara aljabar. Hasil penjumlahannya akan menjadi satu gambar bentuk gelombang pada layar. Yang ke-16, kali 10 mag untuk pembesaran magnification frekuensi hingga 10 kali lipat. Yang ke-17, position untuk penyetelan tampilan kiri kanan pada layar. Yang ke-18, XY berfungsi untuk digunakan untuk input saluran 1 akan menjadi aksis X dan input saluran 2 akan menjadi aksis Y. Yang ke-19, saklar time atau diff. Saklar time atau diff digunakan untuk memilih skala besaran waktu dari suatu periode atau per satu kotak sentimeter pada layar osiloskop. Yang ke-20, tombol call
atau time per div. Ini berfungsi untuk kalibrasi time per div. Yang ke-21 variabel. Fungsi variabel pada bagian horizontal adalah untuk mengatur kepekaan sensitivitas time per div. GND merupakan konektor yang dihubungkan ke ground atau tanah. Yang ke-23 tombol CHOP dan ALT. CHOP adalah menggunakan potongan dari saluran 1 dan saluran 2. ALT atau alternate adalah menggunakan saluran 1 dan saluran 2 secara bergantian. Yang ke-24 hold off untuk mendiamkan gambar pada layar osiloskop. Yang ke-25 level. Level atau trigger level digunakan untuk mengatur gambar yang diperoleh menjadi diam atau tidak bergerak. Yang ke-26 tombol norm atau auto. Yang ke-27 tombol lock. Yang ke-28 saklar coupling menunjukkan hubungan dengan sinyal searah atau bolak-balik. Yang ke-29 saklar source penyesuaian pemilihan sinyal. Yang ke-30 trigger ALT. Yang 31 slope. Yang ke-32 EXT trigger yang dikendalikan dari rangkaian di luar osiloskop. Penampilan layar display pada gambar di atas. A itu layar osiloskop. B, trace garis yang digambar oleh osiloskop yang mewakili sinyal, yang dimana C, garis grid horizontal, D, garis grid vertikal, E, garis tengah horizontal dan vertikal. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan rangkaian Arduino ke dalam yang sesuai yang tertera dengan dan tertera di modul. Terlebih dahulu kita copy program tersebut dan kita masukkan ini. Setelah itu kita save terlebih dahulu. Kita klik tombol OK dan kita run. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Output tersebut muncul, kita copy output tersebut dan kita simulasikan di Proteus. Kita klik 2 kali. Dan kita paste. Dan kita klik tombol OK. Dan di sini sudah terhubung channel A ke nomor 8 dan kita run. Kita hilangkan, inilah tampilan osiloskop dari rangkaian yang kita buat. Selanjutnya kita hilangkan dulu tampilan channel B karena channel B, channel C, channel D, dan karena kita hanya menggunakan channel A. Setelah itu kita atur posisinya dengan posisi vertikal untuk di tengah. Kita ke angka 10. Selanjutnya kita menggunakan tombol fold atau div-nya untuk mengubah ukuran gelombang pada monitor. Pada monitor ini berdasarkan sumbu Y. Di sini fungsinya seperti yang dikatakan tadi, yaitu untuk mengatur nilai volt yang diwakili setiap kotak pada monitor. Ini jadi misalnya ini kita posisikan ke arah 2, berarti setiap kotak ini memiliki 2 volt. Selanjutnya kita bisa lihat dalam satu gelombang tegangannya itu 5 volt karena tingginya sama dengan
satu kotak. Selanjutnya kita akan mengatur time per div-nya, yang dimana fungsinya hampir sama dengan vol per div. Bedanya hanya time per div ini mengatur berapa waktu yang diwakili setiap kenaikan hamparan pada sumbu X. Di sini bila kita atur menjadi 2, sehingga setiap kotaknya ini akan memiliki 2 milisekon, dan apabila kita ubah menjadi 1, maka kotaknya mewakili 1 milisekon. Dengan ini kita bisa melihat mengetahui periode gelombangnya. Tadi tutorial penggunaan osiloskop yang saya jelaskan. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.